adik-adik. Shalom. Puji Tuhan. Adik-adik, kakak percaya pada minggu ini adik-adik sudah siap untuk mengikuti acara ibadah online di rumah masing-masing ya nak ya. Sebelum kita memulai, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Kalau kami hendak melaksanakan acara ibadah online di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti, biar Tuhan saja yang memimpin acara ibadah kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Laksana Kristus, Siap. Yang siap bisa katakan amin. Amin. Yuk adik-adik kita semua bangkit berdiri, kita mau katakan biarpun gunung-gunung beranjak ya nak. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Kita siapkan hati kita, adik-adik fokus. Ku percaya
berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Bila sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak yang akan membawakan firman pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang mengurapi kakak yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penguasaan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Pada saat pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo ambil sikap yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tema firman Tuhan saat pagi hari ini yaitu tentang bersukacitalah di dalam Tuhan. Apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Berbicara tentang sukacita ini adalah hal yang sangat penting. Tentunya kita pernah mengalami yang namanya sukacita, betul? Betul. Nah, misalnya kita mengalami yang namanya sukacita ini di saat kita berulang tahun. Ada yang pernah berulang tahun di sini? Saya. Nah, semua kita pernah berulang tahun. Nah, di saat kita berulang tahun, tentunya itu adalah hal yang sangat membuat kita bersukacita, ya. Bersukacita. Di sini kita melihat bahwa seorang Rasul Paulus ya berkata kepada kita bahwa kita harus bersukacita senantiasa. Artinya bahwa terus-menerus kita harus mengalami sukacita, ya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus ketika dia menulis surat ini, dia ada dalam penjara, ya. Tetapi meskipun dia ada di dalam penjara, ya, Rasul Paulus bisa menguatkan anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Ya, apa itu bersukacita? Yaitu bergembira, ya. Bergembira, bahagia, ya, bersemangat, itu bersukacita, ya. Dengan kita bersukacita, ya, maka kita bisa menyatakan suatu keberadaan hidup kita, ya. Baik kita di dalam keadaan susah, di dalam keadaan senang, kita harus bersukacita. Nah, saat pagi hari ini, mengapa kita harus bersukacita? Ya, di sini dikatakan bahwa kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan, ya. Kita harus bersukacita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam Tuhan, ya. Berarti kalau kita ada di dalam Tuhan, berarti sukacita itu hanya terdapat di dalam Tuhan. Hanya terdapat di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan ada sukacita? Tidak ada sukacita, ya. Mungkin kita melihat bahwa teman-teman kita yang ada di sekitar kita, kelihatannya mereka bersukacita, tetapi mereka tidak menikmati yang namanya sukacita itu. Tetapi berbeda dengan kita, ya, adik-adik yang ada di rumah, ya, ketika kita ada di dalam Tuhan, ya, maka kita akan menikmati sukacita itu. Karena kenapa? Karena Tuhan ada di dalam kita. Ada di dalam kita. Bagaimana Tuhan ada di dalam kita? Yaitu melalui Roh Kudus. Dia masuk di dalam hati adik-adik, dia menghibur adik-adik di saat adik-adik mengalami kesusahan, di saat adik-adik mengalami yang namanya masalah, ya, yang namanya suka dan senang. Tuhan selalu memberikan yang namanya sukacita. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus
ada di dalam hati Kita. di dalam hati kita. Yang kedua, mengapa kita harus bersukacita? Kita bersukacita karena Tuhan menjadi tempat perlindungan Kita. tempat perlindungan kita. Ya, adik-adik mungkin adik-adik yang beribadah di rumah masing-masing, yang mungkin merasa, waduh kita masih belum bisa beribadah di gereja, kita belum bisa berkumpul dengan teman-teman. Karena kenapa? Karena ada suatu yang namanya virus, yaitu apa? Virus Corona. virus corona. Nah, ini yang menghambat kita, ya adik-adik, tidak berkumpul beribadah di gereja, melainkan beribadah di rumah masing-masing. Tetapi ingat bahwa ada Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Ya, di dalam Mazmur pasal yang ke-9 ayatnya yang ketiga dikatakan, Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Ya, di sini bahwa seorang pemazmur ya menyatakan isi hatinya di saat dia mengalami yang namanya masalah. Dia katakan bahwa aku mau bersukacita. Karena kenapa? Karena ada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah sebagai tempat perlindungan baginya. Amin. 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 Mau jadikan Tuhan Yesus tempat perlindungan? Amin. Amin, adik-adik. Kita harus jadikan Tuhan Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Ya. Yang ketiga, mengapa kita harus bersukacita? Ya, selain Tuhan itu ada di dalam kita, selain Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi kita, yang ketiga adalah karena Tuhan itu menjadi sahabat kita. Ya, tentunya di sini ada teman-teman kita. Saya mau tanya kepada teman-teman kita, yaitu Sam dan Bram. Ya, Sam pernah mempunyai teman atau sahabat? Pernah. Bagaimana yang namanya sahabat itu? Main Dia bersama. orang baik bukan? Baik. Dia orang baik. Dia orang yang mendengarkan kita di saat kita mengungkapkan perasaan kita, di saat kita menceritakan setiap masalah kita, dia tetap mendengarkan kita. Karena kenapa? Karena dia adalah sahabat kita. Nah, demikian dengan Tuhan Yesus, ya. Dia adalah menjadi sahabat kita. Dia menjadi teman kita. Apalagi kita sebagai anak-anak, ya. Kita sangat perlu sahabat, kita sangat perlu yang namanya teman. Karena kenapa? Karena teman, misalnya teman bermain. Nah, kalau kita mempunyai sahabat, kita bisa bermain dengan dia, ya. Kita bisa bergaul dengan dia. Nah, demikian dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada kita pada pagi hari ini bahwa Dia siap mau menjadi sahabat kita. Mau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Mau dong, kita harus mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Dia adalah orang yang baik. Dia adalah teman kita yang baik. Dia adalah setia di dalam kehidupan kita. Ya, adik-adik di rumah, ya, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Ya, Dia tetap bersama-sama dengan adik-adik. Ya, Dia menjamin kehidupan kita, baik kehidupan secara jasmani, yaitu kebutuhan kita, makanan kita, uang kita, masa depan kita. Tuhan Yesus pasti akan menjamin. Amin. 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 Jadi adik-adik, ya, firman Tuhan pada saat pagi hari ini berkata kepada kita, kita harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan selalu ada buat bagi kita. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari adik-adik tetap muliakan Tuhan, tetap andalkan Tuhan, tetap memuji Tuhan supaya kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Demikian saja firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami terus bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkau yang menjadi sahabat kami setiap waktu ya Tuhan. Terima kasih, berkati kami anak-anak sekolah minggu yang kami beribadah di rumah kami masing-masing. Pelihara kami Tuhan, berkati kami dengan kekuatan kesehatan, bahkan perlindungan Tuhan sempurna bagi kami semua. Bahkan masa depan anak-anak sekolah minggu ada di dalam tangan Tuhan, Engkau memberkati masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Duduk